Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak, saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ibu bapak, saudara-saudara sedama, kita sebagai makhluk sosial, kehadiran orang lain tidak dapat terelakkan. Orang lain amat begitu membantu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin orang itu hanya sebatas untuk dijadikan teman ngopi atau teman ngobrol, atau bisa juga dijadikan sahabat. Mungkin juga kita bisa menjadikan sahabat sebagai tempat untuk berkeluh kesah ketika kita ada masalah. Kita bercurhat ketika ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, ataupun sahabat juga bisa dijadikan tempat untuk saling berbagi kebahagiaan. Tentu kita tahu bahwa ada dua jenis orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang memiliki kualitas perilaku baik. Sedangkan yang kedua adalah orang yang memiliki kualitas perilaku tidak baik atau buruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada tidak cara untuk mengetahui bahwa orang itu adalah berperilaku baik? Karena dengan memiliki sahabat baik, dengan kita berkumpul dengan orang baik, tidak dipungkiri juga kita juga akan menjadi baik. Sekarang yang paling utama adalah bagaimana cara untuk mengetahui bahwa orang itu memiliki ciri kualitas orang baik. Tentu kita harus merujuk kepada ajaran Sang Buddha. Kenapa ajaran Sang Buddha dijadikan rujukan? Karena memang Sang Buddha adalah manusia yang telah sempurna baik tindak tanduknya maupun pengetahuannya. Jadi apa yang beliau sampaikan yang disebut Dhamma tentu tidak akan bertentangan dengan hukum kebenaran. Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya bagian dari Sapurisa Sutta mengatakan minimal ada 4 ciri orang itu dikatakan baik. Apakah yang 4 itu? Yang pertama adalah orang itu tidak suka mengungkapkan, orang itu tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ketika orang tidak suka membicarakan keburukan orang lain, ketika seseorang tidak suka mengungkapkan kesalahan orang lain, pada saat itu juga di dalam dirinya ada kasih sayang dan cinta kasih. Tentu ibu bapak saudara sedama tahu bahwa siapa yang suka keburukannya dibicarakan. Mendengar kata buruk saja kita sudah menderita. Mendengar kata buruk saja hati kita sudah tidak enak. Apalagi keburukan kita diceritakan kepada orang lain. Apalagi kesalahan kita dibicarakan kepada orang lain. Justru pada saat itulah batin kita menjadi tidak nyaman. Kita tidak senang. Maka ciri orang baik yang pertama adalah tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Karena pada saat itu orang yang tidak suka membicarakan keburukan orang lain berarti dia menjaga agar orang lain tidak tersakiti, agar orang lain tidak merasa bersedih hati. Itulah orang yang menjaga orang lain untuk tidak bersedih hati, tidak merasa menderita. Pada saat itu juga di dalam batinnya ada cinta kasih, ada kasih sayang karena menjaga orang lain agar tidak menderita. Ini adalah yang pertama, ciri dari orang baik.
Sekarang ciri orang baik yang kedua adalah orang itu suka membicarakan kebaikan-kebaikan yang telah orang lain lakukan. Kenapa? Karena dengan membicarakan kebaikan orang lain, pada saat itulah orang itu memiliki sifat mudita cita. Kenapa? Karena ikut berbahagia atas kebahagiaan, atas kebajikan yang telah orang lain lakukan. Karena ikut bahagia atas kebajikan yang telah orang lain lakukan, dia mengutarakan, dia menyampaikan kepada yang lain, itu adalah kebajikan. Nah, inilah ciri orang baik yang kedua adalah suka membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain walaupun tidak ditanya. Apalagi ditanya, justru dia akan semakin runtun untuk membicarakan kebahagiaan orang lain. Ciri orang baik yang ketiga adalah membicarakan atau mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Kenapa dikatakan sebagai orang yang baik? Karena ketika seseorang melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan, pada saat itulah dia memiliki kejujuran di dalam dirinya. Orang yang jujur jelas dia adalah orang baik. Nah, inilah ciri orang baik yang ketiga adalah membicarakan atau mengungkapkan sendiri kesalahan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir, ciri dari orang baik adalah tidak mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Tidak mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia telah melakukan kebajikan-kebajikan. Dia menyimpan sendiri kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ketika seseorang mengungkapkan, membicarakan kebaikan sendiri kepada orang lain, pada saat itulah kesombongan, kecongkakan akan semakin berkembang. Maka orang yang sombong, orang yang congkak, jelas ini adalah ciri orang yang tidak baik. Nah, inilah Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan minimal ada 4 ciri orang itu dikatakan baik. Yang pertama adalah tidak membicarakan kesalahan atau keburukan orang lain. Yang kedua adalah mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang telah orang lain lakukan. Yang ketiga adalah mengakui kalau dia telah berbuat salah. Yang keempat adalah tidak mengungkapkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, Ibu Bapak, tentu mengetahui orang lain itu baik atau tidak baik itu baik. Itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada untuk mengetahui orang lain, yaitu mengetahui diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri orang baik seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, maka sekarang yang terpenting adalah coba merenung ke dalam diri kita sendiri. Kira-kira 4 ciri itu, 4 kualitas itu ada tidak di dalam diri kita? Kalau seandainya ada, itu patut dikembangkan, itu patut dipertahankan. Tetapi kalau keempat ciri itu tidak ada di dalam diri kita sendiri, maka mulai sekarang kita harus mengembangkannya. Kita harus berusaha agar keempat hal itu muncul di dalam diri kita sendiri. Karena pada dasarnya tidak penting melihat orang lain. Yang terpenting adalah melihat diri kita sendiri. Karena kejengkelan, iri hati, ketidaksukaan itu muncul dari dalam diri, bukan dari orang lain. Seperti apa yang dikatakan Sang Buddha di dalam Dhammapada. Jangan memperhatikan kesalahan atau hal-hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan orang lain. Tetapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Ketika kita melihat ke dalam diri kita, ketika kita mengembangkan keempat hal itu ke dalam diri kita, maka pada saat itulah kita menjadi orang baik dan kita siap menjadi sahabat, kita siap menjadi tetangga, kita siap menjadi pasangan hidup bagi siapa saja agar dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bahagia. Jadi Ibu Bapak, inilah 4 ciri orang baik. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.